Halo, kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan gua host lo seperti biasa Kevin dan dijoin sama teman dan co-host setia gua Ojan. Halo. Dan topik kita untuk awal tahun ini, nah ini kita mau membahas topik menarik itu mengenai apakah streaming wars ini di tahun 2023 ini mulai mendingin. Ya, jadi ada beberapa pertanda yang kita lihat sepanjang tahun 2022 yang jadi mungkin untuk di streaming service gede ini kelihatannya ada mulai ya nggak mengakhiri perang streaming tapi kelihatannya mulai mendingin gitulah perang dan tembak-tembakan adu kontennya antara keduanya. Ya jadi mungkin tapi sebelum kita mulai ke diskusi gue kalau ada yang kurang tahu atau lo di bawah batu untuk beberapa tahun terakhir. Ya, jadi kita kalau dilihat ini sekarang sekitar 3-4 tahun terakhir itu sedang ada perang streaming besar di antara para provider-provider streaming service gede, baik itu Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, yaitu cuma yang gede-gede aja ya. Tentu ada yang jauh lebih kecil atau yang menengah. Jadi kalau kayak di anime kita ada kayak Crunchyroll, ada kayak Hulu, atau kalau yang lo seri barat ada kayak Paramount Plus. Ya, jadi ada banyak banget streaming service ini dan mereka semua ini coba rebutan untuk bola mata kita ya berapa tahun terakhir. Jadi selalu mereka ngebanjirin konten di mana-mana. Jadi Netflix dengan Netflix original ya, Disney mereka banyak mendorong dari sisi apa seri MCU sama Star Wars. Yang utama sih mereka pengen menjadi apa streaming service yang punya intinya jumlah subscriber yang paling besar gitu. Ya, dan ini sih di dunia media di beberapa tahun terakhir nih, kalau gue sih lihatnya ya ada sisi negatifnya, tapi ada juga sisi positifnya sih ya. Ya, kalau dari sisi positif sih perang streaming paling nggak nih gue lihat ya makin lumayan banyak juga jadi seri atau film franchise-franchise yang apa yang luar dari normal gitu biasanya yang unik gitu atau take berbeda dari franchise yang lama. Jadi kalau kayak Netflix contohnya mereka ngeluarin banyak Netflix original menarik kayak ada Stranger Things yang agak kayak horor 80-an gitu tapi dibikin seri yang lumayan menarik. Ya, kalau dari kayak Disney, gue terutama senang ada mereka bikin kayak Mandalorian atau Endor yang intinya sih kayak Star Wars tapi take-nya berbeda daripada yang fokus kayak Jedi di film-film. Sama kalau apa untuk di superhero yang salah satu gue paling suka itu ada dari Amazon mereka ngeluarin seri The Boys yang intinya tuh kayak versi satir yang agak ngejek ke genre superhero gitu yang salah satu favorit gue yang ini kalau nggak ada perang streaming yang rebutan konten tuh mungkin kagak keluar yang dan tentu juga kayak perang streaming ini untungnya juga banyak lah duit yang keluar di media di luar Hollywood karena sebelumnya memang duit produksi itu cenderung ke fokus kepada studio-studio besar di Hollywood aja yang kayak contohnya Netflix baru-baru ini ngebantu bikin kalau di Indonesia kita ada apa film Big Four ya yang baru keluar akhir tahun lalu yang itu produksi dari filmmaker Indonesia tapi tentu diproduksi untuk kontennya Netflix jadinya yang ya kalau mungkin di Indonesia di apa harus ikut standar kayak KPI mungkin itu kurang bisa sukses kalau keluarnya di bioskop biasa. Ya, kalau kayak di dunia anime juga Netflix gue lihat berapa tahun terakhir nih banyak ngeduitin studio-studio Jepang kayak contohnya mereka ada berapa tahun lalu itu ngeduitin Wit Studio bikin The Great Pretender. Jadi overall ada sih sisi positifnya untuk perang streaming ini. Ya, tapi tentu ada sisi negatifnya juga kalau kayak ini ya. Sisi negatifnya sih kalau utama sih yang gue lihat utama makin banyak itu serialisasi dari franchise-franchise tua yang menurut gue harusnya nggak usah terlalu di serialisasi. Contohnya kalau kayak Amazon baru-baru ini dia ngabisin kayak hampir sekitar $1 billion untuk ngeproduksi intinya kayak prequel dari Lord of the Ring yang kelihatannya kalau gue lihat review tuh kurang sukses. Ya dari sisi Disney juga dia banyak kayak apa makin banyak produksi seri-seri untuk Star Wars sama MCU yang kelihatannya lo sama gue juga udah pernah ngebahas kayak apa sekarang udah mulai kebanyakan gitu lah rasanya seri-seri yang masuk di MCU gitu ya. Iya. Dan tentu juga banyak juga show yang kualitasnya yang dipertanyakan jadi ngebanjirin konten di satu sisi banyak banyak seri yang menarik tapi banyak juga seri yang kualitasnya dipertanyakan terutama kalau Netflix gue perhatiin banyak banget kayak sekarang
reality show nggak jelas gitu loh yang masuk di Netflix gitu, yang kayak gue inget ada kayak apa sih, Tiger King yang intinya kayak apa sih, kayak Itu ah sumpah itu nggak jelas itu anjir, tiba-tiba apa ya terus yang duck apa itu juga bukannya di iya, ini ya. ada kayak Duck dari si apalah gue lupa gitu lah. Coba ya banyak sih yang kayak gitu, ada kayak apa Cooking with Paris apa gitu loh, yang kayak intinya acara Paris Hilton kayak masak nggak jelas, gue juga nggak Ah ngerti iya, gitu. itu baru Iya, denger gue. iya intinya banyak lah kayak reality show yang nggak jelas kayak gitu yang muncul juga gitu ya. Dan juga sih yang kalau yang jelek gue juga lihat itu makin banyak apa sih, karena banyak streaming service bersaing tuh kayak konten tuh suka pindah-pindah kayak dikunci di streaming service tertentu, yang kayak gue inget kalau Netflix salah satu yang paling lama ribut tuh kayak apa, sitcom The Office. Kalau lo inget yang The Office tuh kayak sitcom Amerika tua yang orang itu kayak populernya gile banget, dan kayak itu Netflix tuh ribut hak streamingnya bolak-balik antara Netflix sama NBC. Dan kalau kayak anime kita kayak tahun lalu sempat banyak yang ribut kalau apa hak Bleach yang baru nih sekarang itu dibeli sama Disney streamingnya, nggak masuk di Crunchyroll. Jadi ya orang pada sebel karena fans anime rata-rata banyak yang nggak apa subscribe ke Disney Plus gitu loh, jadi nggak bisa nonton. Jadi ya negatifnya tentu juga ada banyak juga lah kalau gue lihat di situ ya. Jadi tentu nggak cuma positif juga ya. Tapi ya realitinya ya gitulah. Kayak ada perang streaming di beberapa tahun terakhir, dan apa ya utama sih kalau dari perang streaming itu ini sih gue lihat memang pandemi sih yang bikin mereka apa bener-bener intinya digas banget sih yang apa kontennya. Dan itu berapa tahun terakhir ini bisa kelihatan tuh kayak apa setiap streaming service tuh kayak ngebakar duit supaya paling nggak apa narik subscriber lah masing-masing gitu ya. Iya. Jadi kayak setahu gue kayak streaming service satu-satunya yang ngehasilin untung tuh cuma Netflix deh setahu gue kalau yang dari gede. Karena kayak Disney Plus dan yang lain tuh mereka setahu gue tuh masih bakar duit buat narik subscriber gitu. Ya yang kenapa makanya banjir konten. Nah ini ada beberapa pertanda sih bahwa kelihatannya streaming mungkin ke depannya ini mereka nggak lagi semau gitu ngebakar duit, dan mungkin fokusnya mungkin lebih banyak ke nanti ya profit lah ya, nggak lagi bakar duit. Nah kenapa ini gue lihat gini, karena di 2022 nih ada beberapa pertanda cukup yang menarik gue lihat di beberapa streaming service yang besar, yang mungkin sih kita mulai dari Netflix dulu ya, yang di tahun 2022. Yang 2022 sendiri sih mereka tetap masih normal gitulah ngebanjirin kontennya dari film sama seri. Tapi ada menarik itu kayak di sekitar akhir tahun 2002 ya ada dua berita utama sih. Yang pertama satu ada CEO Netflix itu di wawancara, dan dia dibilang itu begitu wawancara bahwa ke depan tuh Netflix mungkin nggak lagi fokus ke pertumbuhan jumlah subscriber, tapi mereka mau fokus kepada profit dari perusahaannya ya. Dan utama sih ini yang paling kelihatan jelas gerakannya itu di 2022 dia mereka nge-cancel banyak show. Jadi mereka mutusin untuk nggak bikin season baru dari show kelanjutan. Jadi ada cukup banyak yang di-cancel itu. Beberapa sih memang kalau gue lihat sih show yang nggak terlalu populer, kayak contohnya ada seri live action Resident Evil yang gue sih nggak nonton, tapi gue denger itu lebih kacau daripada versi film yang lamanya. Jadi mereka nggak coba bikin baru, tapi itu lebih kacau. Dan tentu ada kayak tadi yang reality show gue bilang kayak Cooking with Paris itu di cancel, yang ya itu menurut gue sih understandable ya, show nggak populer lo cancel. Tapi cukup menarik Netflix yang melakukan, karena Netflix tuh untuk bertahun-tahun tuh kesannya tuh dia satu streaming service yang bahkan gue ingat dulu ada South Park, lu tau kan kartun South Park yang ya mereka tuh nyampe bikin joke tuh katanya lu kalau nelfon Netflix tuh harus bilang selamat datang Netflix, oh ya show lo udah di approve gitu loh. Kayak intinya tuh dia nggak pilih-pilih, nggak pilih-pilih, yang apapun lu pitch langsung mereka masukin gitu. Jadi mereka nggak cancel show lumayan banyak. Ini menurut gue agak menarik gitu loh, bahwa pertanda mereka nggak terlalu mau bakar duit lagi, tapi mau fokus aja ke show-show yang udah populer yang dilanjutin gitu ya. Ya
Nah itu sih di Netflix, tapi yang lain juga ada banyak tanda-tanda mereka mulai mendingin. Dari HBO atau Warner Brothers, jadi mereka kan pemilik HBO Max. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas di 2022 ada kontroversi film Batgirl ya, yang udah jadi tapi di Iya. cancel, diputusin nggak itu. Ya tapi jadi kalau lo mau tahu detailnya itu mungkin bisa nonton podcast kita yang sebelumnya. Tapi intinya ternyata abis kita ngebahas itu ini berkembang lagi Jan ternyata. Jadi uh, nggak cuma di Batgirl, jadi yang film belum dirilis sudah selesai di cancel. Tapi HBO Max tuh juga mutusin di akhir tahun lalu itu ada sekitar 81 show, Wah, film sama banyak. TV show. Iya, jadi banyak banget yang mereka tarik dari streaming service. Ini yang udah tayang mereka apa? Udah tayang tapi mereka putusin untuk ditarik lagi gitu loh. Jadi lumayan Ini banyak. ini berarti statusnya itu udah tayangnya itu gini. Kan kalau series itu kan biasanya kan anggap gue contohnya yang kayak anime ya. Iya. Anggap di satu season itu berarti kan anggap sekitar 12 episode. Hmm. Nah, ini itu posisinya dia udah selesai 12 episode. Atau kayak kira-kira baru 4 atau 5 episode terus ditarik. Ada campur-campur sih, kayak rata-rata sih nggak ada yang tengah season gitu sih. Yang season udah selesai. Cuma ada beberapa yang udah seri-seri lama atau film-film lama yang ditarik. Tapi juga yang paling, kalau salah satu yang paling profile tinggi itu mungkin ada acara namanya Westworld. Yang apa? Gue sih dulu nonton season 1 tapi season 2-nya gue kurang demen jadi nggak ngelanjutin. Tapi ini diputusin kemarin akhirnya di cancel. Westworld itu salah satu show yang terbesar jadi nggak dilanjutin. Ya tapi ya yang lebih aneh lagi sih mereka mutusin tuh ada banyak-banyak acara lama itu yang atau film-film lama yang mereka putusin untuk ditarik gitu. Ada cukup banyak. Yang alasannya sih kenapa ditanya itu mereka nggak mau ngebayar biaya residual karena ini show yang kurang populer. Jadi nanti sini kita Jatuhnya biaya berjalan berarti ya dia. ya, jadi intinya lu kan tetap harus bayar hak ke showrunner atau yang ngebikin show-nya itu residual untuk kalau ini lu tayangin di streaming service lo. Dan ini nanti gue juga mau ngebahas lebih jauh lagi karena residual ini mungkin jadi isu ke depan yang menjadi isu makin besar juga. Ya tapi itu dari HBO kelihatannya mereka yang paling serius, cukup banyak acara konten-konten ditarik dari servisnya gitu ya. Terus kemudian dari Disney yang sejauh ini sih Disney kalau untuk acara atau movie sih nggak ada yang di cancel, tapi dari sisi manajemennya cukup menarik karena tahun lalu juga di 2022 CEO-nya Disney itu si Bob Chapek dia dipecat, jadi shareholder atau pemilik sahamnya itu mereka mutusin minta adain pemilihan dan mereka bilang ada mosi tidak percaya ke CEO-nya sekarang. Jadi sementara sekarang dia diganti CEO lama yang Bob Iger yang sebelumnya dia bilang dia mau pensiun tapi sekarang dia balik lagi ngurusin Disney. Dan salah satu alasan si Bob Chapek CEO-nya itu dicopot itu karena di laporan pemegang saham terakhir tuh para pemegang saham tuh cukup kaget jumlah uang yang dibakar untuk bikin-bikin acara sama film di Disney Plus. Jadi yang yaitu seri-seri Star Wars sama MCU gitu yang cukup banyak gitu loh. Dan terutama mereka ini agak memperhatikan karena Disney Plus tuh sejauh ini belum profitable. Jadi masih lebih banyak duit buat produksi film baru daripada yang masukan dari subscriber baru yang masuk gitu loh. Jadi itu salah satu poin yang Bob Chapek minta diganti. Jadi dari sisi show sendiri sih belum kepengaruh, tapi kalau ada CEO dicopot gara-gara isu ini, ya pasti CEO berikutnya yang megang itu mungkin ke depannya jadi juga bahan akan evaluasi sih pasti. Pasti bahan evaluasi buat CEO berikutnya yang ngambil alih gitu loh. Jadi kelihatannya Disney pun attitude-nya itu udah agak mulai ngedeketin yang keduanya itu sih ya. Jadi itu sih beberapa pertanda gue lihat perang streaming mendingin. Dan mungkin sih langsung kita mau diskusi sih, kayak kira-kira mungkin langsung ke lo aja, kayak gue pengen tanya kira-kira apa sih yang bikin kok ini para streaming service ini kok pada mulai mendingin lah istilahnya, nggak mau lagi bakar duit itu ke depannya. Yang jelas kan kayak kita bisa paling lihat yang streaming service yang awal deh kayak Netflix. Ya Netflix kan di awal itu kan kayak tadi kan dengan joke-nya kayak tadi kan kayak gue
lu ngajuin, lu nge-pitch ini pasti gue ACC gitu kan. Nah, cuman kan ya kayak sekarang ya dengan tadi yang lu sebutin di awal, posisinya banyak saingan lah, otomatis kan dia kan nggak mau bisa dilihat juga kan kayak gini deh. Kalau dulu kan joke-nya gitu kan, lo nonton Netflix tapi kayak lo nonton Netflix terus juga lo paling nggak bisa sejam pertama lo nge-search film dulu gitu, nge-search film dulu, baru nanti ini. Nah dari situ aja kan sebetulnya lihat filmnya oke lah banyak. Terus juga kayak tadi ada namanya kan biaya residual kan yang tadi gue bahas. Dengan Netflix sebetulnya dengan posisi lo punya film sebanyak itu kan berarti kan lo kebayang lah kira-kira biaya residualnya berapa. Nah dengan adanya saingan ini otomatis kan ya inilah oke lah, mungkin ada beberapa yang kayak oh iya gue punya akun Netflix, akun ini gitu-gitu. Cuman kan kayak sekarang itu rata-rata kayak joke-nya gitu kan, kayak kita di rumah share, keuntungan lo apa? Gue punya akun Netflix gitu. Oh yaudah, nanti kalau kita mau nonton Netflix pakai akunnya dia. Terus juga kayak keuntungan lo apa? Lo pasti pernah lihat itu kan. Dia yang punya akun Disney gitu. Keuntungan lo apa? Gue punya akunnya HBO gitu. Jadi karena saking banyaknya streaming service, lo jadi kayak bagi-bagi gitu loh. Nah dengan sistem bagi-bagi itu kan sebetulnya kan kayak oke lah, mungkin gue secara dilihat usernya itu banyak, tapi kan ini tuh dilihat dari pemasukannya itu kayak oke, user gue banyak tapi kok pemasukan gue sedikit. Nah makanya kayak sekarang itu kan jatuhnya kan yang kayak jadi ada kebijakan yang kayak sekarang kayak satu yang si Netflix kan kalau nggak satu IP atau apa itu yang sekarang yang pakai paket family tapi nggak satu IP, nanti mau di ban atau apa. Iya, yang nanti sih mungkin kan. Itu gue mau ngebahas itu juga sih karena nanti pengaruhnya dari ini sih. Iya, ada pakai kan efeknya dari situ. Jadi ya terus juga kayak sekarang Netflix kan isunya mau nanti ada paket Prime. Jadi lo sekarang berlangganan, tapi berlangganannya itu ada yang berlangganan biasa atau ada premium. Karena kalau lo berlangganan biasa, lo masih ada iklan. Anjing sih itu sebetulnya. Iya. Ya itu sih yang itu kalau Netflix. Terus juga kayak di Disney ya itu oke, kayak Disney sama HBO otomatis kan mau gimana pun juga kan Netflix kan lebih awal ya. Netflix udah berapa langkah di depan lah buat ngejar mereka ya. Gimana caranya lu ngedis konten terus gitu kan. Cuman ya kayak tadi di awal lu ngedis konten tapi kan kayak oke, yang penting gua ngejarnya quantity dulu sekarang. Cuman hasilnya apa kan kayak sekarang lah MCU lah gue yang paling gue pantengin gitu, MCU. Ya apa? Ya MCU ini ya kayak sekarang seri-serinya jadi juga udah gak pernah ada yang gue ikutin. Terakhir gue ikutin itu Moon Knight, dimana Moon Knight itu kan berarti kan di awal tahun. Nah abis dari Moon Knight gue nggak ngikutin satu. Terus juga balik lagi ini di luar MCU ya, gue ngelihatnya dari aplikasinya. Oh ya ini sorry yang gue bahas cuma Netflix sama Disney karena yang gue pakai dua itu. Itu kalau ya, si Net lo nggak mungkin ngebahas semuanya aja. Kalau ngebahas semua gue juga nggak pakai Hulu Plus sama yang lain-lain. Makanya kalau Disney itu coba gue waktu awal-awal 2021 itu kan berarti 2021 itu gue inget banget gue download gue langganan karena mau nonton Loki. Itu doang. Selain gue mau ngikutin seri Netflix, itu sumpah itu aplikasi Disney Plus tuh hampa banget. Kayak, gue mau nonton apaan bangsat? Oke lah Disney kayak kayaknya gue nggak mau nonton film Disney yang gini deh. Kayak apa ya? Kayak gue bukan bilang nggak nonton gue ya, kayak nggak dapet feelingnya lagi aja sih. Jadi kayak oke, gue nontonnya mungkin ya MCU aja udah.
Karena kalau gue ya sendiri oke lah, gue Star Wars ya cuma ngikutin yang 456 lah, yang si Luke doang. Cuman ya yang lainnya sih gue nggak ngikut. Nah kayak anjing nih, hampa banget anjing aplikasi. Ya. Dan ini satu sih, bahkan karena Netflix juga sih ya Jan. Karena Netflix, gue mau fokus ke yang lu tadi bilang sih, utama kayak tadi ya kalau Netflix kesannya paketnya lengkap gitu ya kalau zaman dulu kan ya. Kayak Netflix pun sekarang agak kesusahan karena kayak makin banyak acara TV sama film-film itu yang ditarik dari Netflix setiap tahun. Ya. Yang bukan punya Netflix sendiri, karena Netflix tuh lebih tua dari orang-orang mungkin sadar. Kayak Netflix tuh udah ada dari sekitar tahun 90-an aslinya. Cuma dia tuh fokus ke streaming tuh baru di 2000-an awal, dan 2010 berikutnya tuh baru mulai gede streaming. Dimana dia tuh cepetnya waktu itu, jadi Netflix kalau nggak ada yang tahu, Netflix tuh tadinya dia tuh jasa sewa DVD kalau zaman dulu. Jadi dia tuh tadinya Netflix tuh mulai kayak... Gue lupa dia itu awalnya dia itu kalau nggak salah awalnya saingan Blockbuster kan. Iya, jadi dia tuh kayak tadinya pengen nyaingin Blockbuster, tapi Netflix tuh modelnya lu bisa sewa DVD dan langsung diantar lewat pos ke rumah lo gitu loh. Dan kayak lu subskripsi, jadi kayak tiap bulan lu tuh kayak bisa sewa 2 DVD beda, dan nanti di akhir bulan lu harus balikin, lu dapet film baru gitu loh. Jadi lu bisa rotasi film tiap bulan kayak gitu. Dan awalnya dia bisnis modelnya kayak gitu, dan akhirnya Netflix lihat eranya teknologi ke streaming, dan akhirnya mereka bikin streaming service di situ. Yang awalnya kenapa Netflix dulu bisa jadi dominasi gitu, karena dia nggak ada saingan, dan zaman dulu studio film sama channel-channel di Amerika tuh cenderung ngasihin streaming right cukup murah ke Netflix, karena dulu orang tuh pada nggak percaya sama streaming online. Jadi ya udah nggak apa-apa nih, lu bayar gue cuma berapa, daripada ini gue pikir nggak bisa hasilin duit juga dari seri-seri lama. Si Netflix itu beli hak-hak streaming untuk berapa tahun, dia tayangin sendiri di websitenya dia, yaitu di Netflix. Dan itu yang kenapa jadi Netflix tuh dulu kayak lu mau film apapun tuh pasti ada di Netflix gitu kan ya. Ya cuma seiring waktu ya tentu kayak contohnya Warner Brothers itu pada nyadar, Disney pada nyadar, wait, jadi dulu kita kasihin murah buat Netflix tayangin acara kita atau film kita di dia, dan duitnya itu ke Netflix semua. Jadi kayak oh ya udah nggak bisa gitu, gue tarik film gue atau gue tarik seri gue dan gue bikin streaming service sendiri, yaitu Disney bikin Disney Plus, Warner Brothers bikin HBO Max, ada yang bikin Paramount Plus dan yang lain-lain gitu, yang filmnya ketarik-tarik. Tapi jadinya tuh kayak masing-masing streaming service itu aslinya lebih jelek daripada Netflix karena kontennya lebih dikit. Nggak fokus jadinya. Iya, dan Netflix sendiri juga kualitasnya jadi lebih jelek karena kontennya ketarik gitu kan ya. Dan makanya itu kenapa Netflix bakar duit buat bikin acara original baru, karena mereka itu pengen harapannya ngegantiin film-film sama yang lain-lain yang mereka tarik gitu loh. Dan ini gue lihat sih kalau kayak terutama yang lain-lain kayak Disney dan HBO itu mereka agak salah strategi. Karena mereka tuh tadinya pikir mungkin gue mau bakar duit nggak apa-apa. Karena kalau gue lihat nih kayak keputusan kayak ya tadi seri-seri lu bilang lah kayak Moon Knight sama Star Wars itu tuh banyak di greenlit, gue lihat tuh di sekitar tahun 2019 yang jadinya keluarnya di 2020-2021 persis di pandemi. Dan itu pasti buat kayak Disney, buat HBO tuh mereka lihat, wow, untuk seri segini subscriber gue yang tumbuh tuh gede banget, subscriber gue tuh besar banget. Jadi mereka pikir oh ya udah gue invest lebih banyak lagi. Tapi taunya di 2022 tuh kayak Netflix aja tuh ngelaporin ternyata subscribernya pada menurun. Yang gue pikir tuh aslinya subscriber mereka naik tuh bukan karena bukan gara-gara kualitas dari serinya, tapi ya utama aja sih itu 2020-2021 itu kan tahun pandemi ya. Yang orang-orang bener-bener nggak ada kerjaan lain kecuali di rumah. Jadi wajar lah kalau lu banyakin subscribe ke streaming. Gua aja tuh kayak langsung ke Disney Plus sama Netflix tuh ya pas itu, karena ya gue nggak bisa ke bioskop, gue nggak bisa ke hiburan lain atau ke mall, ya wajar lah gue naik ke situ. Tapi
2022 ketika kita keluar pandemi, ya orang sekarang gue ada opsi udah bisa ke apa? Gue udah bisa nonton bioskop, udah bisa keluar aktivitas lain. Ya wajar sih pasti subscribernya turun, tapi terlanjur yang sudah di approve pada saat pandemi itu duitnya dibakar, dan ternyata mereka sekarang baru nyadar, oh subscriber gue sekarang pada menurun gitu semua gitu loh. Jadi ya mereka sekarang ini kayak udah mulai udah mulai nyadar gitu loh, kayak waduh ternyata nggak bisa gue terlalu semangat bakar duitnya itu, ternyata subscriber gue tuh nggak akan naik terus menerus gitu loh. Karena sebetulnya ini satu case yang menarik sih. Kenapa gue bilang menarik? Karena gini, dulu oke lah peralihan semua kasusnya ini kayak ini lah, kalau misalnya dunia kerja kan WFO dan WFH gitu kan. Dulu waktu pas pandemi rame WFH gitu kan. Sekarang yang mau nggak mau dibalikin ke WFO lagi. Si ini berarti kan sebetulnya gini. Kalau misalnya status streaming itu kan berarti kan dulu lo karena nggak bisa keluar rumah makanya ada streaming gitu. Makanya orang-orang ngelihat kayak tadi kan, kayak si Disney dan HBO kayak rasa wah gila, Netflix tuh kita nyewa segini, nyewain ke Netflix tuh segini biayanya, tapi sebetulnya pemasukan Netflix segini, otomatis kan dilihatnya kan cuan kan, makanya kan ditarik masing-masing gitu. Sebentar gue tadi udah dapat arah ininya. Gini, dengan kembalinya normal lagi gitu kan, normal lagi, untuk yang ini sih, kalau orang kan mikirnya gini, coba lo gitu, lo lebih kalau bisa untuk nonton movie lebih menarik, lebih enak nonton streaming atau nonton langsung? Kalau gue sih tergantung filmnya juga sih. Iya, karena anggap kayak Dunkirk lah. Dunkirk ya lo mau nggak mau mesti pas nonton di kayak Avatar lah. Gitu. Jadi sekarang itu gue bilang gue harus nonton bioskop gitu lah. Kalau Avatar deh misalnya sekarang. Makanya untuk beberapa film yang kayak gitu kan kayak ya oke lah, mungkin di streaming nanti bakal ada, cuma kayaknya gue lebih enakan nonton di bioskop. Iya sih. Nah, jadi kan dari situ kan sebetulnya kayak ya kayak ini aja kan gue. Disney gue serinya udah nggak ada yang menarik. Terus kayak film-filmnya oke sekarang udah bisa nonton di bioskop, walaupun sekarang gue juga MCU juga mulai males lah bilangnya. Bukan mulai males, makin males lah. Kayak dari situ ya kayak gue ya ngapain gue langganan lagi gitu kan gitu. Sebetulnya makanya dari situ sih yang mungkin agak beratnya itu kayak lu jadi kayak harus ada poin interestnya sih yang kalau gue lihat kalau untuk streaming service ini, karena kayak contohnya tadi Disney, kalau misalnya dia kita nonton dia ngandelin dari streaming, sebetulnya kan kayak dia nggak perlu ada biaya kan bioskop itu berarti kan biaya bioskop itu kan berarti beban rumah produksi juga ya. Ya biasanya ya tetap ada biaya ya buat tayangin di itu kan biasanya buat distribusi ada lah. Ada biaya situ, ada biaya marketing gitu kan. Otomatis kan cost-nya kan pasti kan lebih gede kan dibanding kalau misal lo cost-nya dari streaming doang. Kalau streaming kan ya berarti ya udah ya marketing yang masih ada, cuman ya biaya sewa ke bioskop gitu ya lebih minimal. Cuman ya itu tadi, gimana pun juga lo kalau misalnya nonton kan lebih asik di bioskop itu untuk movie. Jadi ya kalau gue ngeliat sih ya sekarang ini kenapa banyak yang secara usernya juga turun, ya itu tadi sih, kurang ada yang banget gitu loh di aplikasi streaming. Yang terutama sih bagus lo masukin MCU sih tadi, karena gue setuju, terutama kayak gimana ya, gue nggak seneng banget sekarang MCU makin banyak diseriin gitu ya, karena gue sebelumnya udah pernah bilang, jadi kayak kerasa banget tuh MCU tuh jadi kayak makin PR lo, gue harus nonton seri ini seri itu, terlalu dipaksa untuk ngikutin semua.
Dan jujur sih kalau gue ya paling nggak kalau MCU tuh juga paling nggak kalau dulu ya film MCU tuh gue selain jujur sih gue kalau MCU tuh gue bukan fans berat ya, mungkin lebih berat dari orang biasa gitu loh. Cuma jujur yang gue senang MCU tuh kadang juga aspek sosialnya itu kayak itu tuh alasan kalau gue ya supaya kalau terutama ya baik dari zaman dulu kuliah sampai kerja tuh kayak kalau ada film MCU baru tuh supaya gue ketemu teman-teman lama gitu loh, kayak apa Iya. Avenger kayak pas Endgame tuh gue inget banget tuh kayak ya dulu apa betul gue nyampe nonton Endgame tuh 2-3 kali lebih gara-gara supaya yang ngumpul-ngumpul aja gitu loh, yang Iya. jadi kayak ada aspek sosial gitu loh dari film-film Iya. ini. Dan kalau sekarang di streaming service tuh kayak ya itu kayak magicnya jadi agak hilang gitu loh, kayak ya gue nggak bakal ngajak lo buat nobar nonton Loki atau nobar nonton Moon Knight gitu kan ya, Iya. adanya kayak paling cuma lo nonton itu nggak atau lo nonton itu nggak, kayak apa aspek sosial tuh hilang gitu loh. Kayak tapi kayak bahkan Avatar aja nih, kayak Avatar ini kan sekarang rekor box office lagi kan ya, Iya. kayak apa jujur gue Avatar dari kemarin gue nonton filmnya gue nggak terlalu ya kalau dari sisi cerita sih nggak terlalu, tapi memang dari special effect gue bilang gue harus nonton di IMAX sih, itu kayak apa kalau bener-bener pengen nikmati special effectnya gitu. Cuma lebih gue nonton Avatar tuh lebih gara-gara teman-teman gue udah pada ngajak gitu sih, kayak buat kumpul-kumpul gitu loh, kayak kita nonton IMAX pakai 3D glasses sambil makan popcorn gitu loh istilahnya. Ya itulah experience gue Avatar gitu loh, yang apa ya itu nggak bisa lu paling nggak untuk saat ini belum bisa direplikasi lah di streaming service gitu loh. Dan Iya. dan apa sih pendapatan box office itu kan lumayan juga gitu loh buat beberapa buat film yang makanya kelihatannya juga kayak beberapa studio film sekarang nyadar ya lu nggak bisa replace juga sih masukan dari box office, lu gantiin dengan income dari streaming service yang mungkin tadinya mereka pikir bisa pada saat pandemi, kayak mungkin dulu Black Widow gue inget, karena ya itu tapi gue pikir itu karena momennya spesial aja sih, tadi gue bilang karena pada saat pandemi jadi subscribernya nambah gitu loh. Tapi seiring lu nambahin acara itu belum tentu subscriber lo nambah gitu loh, ada ya lu mungkin cuma mencegah subscriber lama unsubscribe aja gitu sih. Karena ya itu sih film masih agak ada eventnya gitu lah, lu kumpul-kumpul gitu sama orang. Makanya kalau gue mikir sih sebetulnya mungkin ya arahnya mungkin kalau misalnya streaming service itu bahasanya kalau buat kayak Disney recehan lah sebetulnya. Lo mau seri-seri yang eksperimental taruhnya di situ, tapi gimana pun lo pendapatan utama mau nggak mau mesti dari si box office sih yang berlayar lebar gitu. Ya kalau Disney sih gue yakin mereka nggak peduli, karena gue pernah baca kalau Disney tuh pendapatan utama film Disney mungkin buat lo deh, lo tahu pendapatan Disney paling gede itu dari mana? Dari bukannya Disney World-nya. Iya, jadi mereka tuh kayak nggak terlalu peduli sama MCU atau itu. Makanya maksud gue sih lebih ke arah untuk produk industri filmnya mereka sih. Gitu. Iya, kalau Disney sih makanya gue lihat sih kayak ya dari sisi CEO sih tentu dikritik gitu ya. Tapi kalau Disney sih gue yakin mereka nggak terlalu peduli tilang, karena gue pernah ngobrol sama siapa, jadi kayak Disney tuh ngelihat film sama kayak MCU sama intinya film-film sama seri Star Wars tuh lebih kayak buat sisi marketing mereka sih, supaya MCU tuh keren, terus Disney World buka bagian baru buat yang ada Iron Man sama jadi ya gue pergi ke Disney World. Jadi mereka tuh rela untuk bakar duit di situ asalkan itu populer supaya orang pergi ke Disney World gitu sih. Jadi sebetulnya buat jualan Disney World-nya juga ujung-ujungnya. Iya, jadi kalau dari sisi mereka sih mereka lebih lihat ya kalau subscribernya nggak numbuh ya berarti kan lebih dikit orang nonton konten, lebih dikit yang ke promosi gitu lah ya. Tapi kalau mereka sih gue yakin nggak terlalu peduli sama income box office atau income makanya streaming. Kalau gue sih maksudnya gue mengkhususkan ini di industri filmnya, gue nggak ngelihat kayak efek juga sih. Maksudnya kalau
anggapnya ini gue maunya industri film gue juga bagus lah, gimana pun juga gue Iya. nggak mau minus semua kan gitu. Pasti kan Ah, gue juga maunya cuan. Kalau maunya cuan ya, kalau buat gue sih ya itu tadi, lo harus hmm, spesifikinnya ya si streaming itu jadi jadi uang receh gimana pun juga, dan juga si box office ya udah kandelin box office. Dan mungkin gimana caranya ngejual box office itu lebih ini ya, bisa juga kan kayak gini sekarang, kalau misalnya dari yang udah di layar lebar lo masuk ke hmm, streaming service kan 2 bulan lah paling nggak, 2 bulan atau 3 hmm. bulan mungkin bisa jadi perlu dipanjangin lagi. Karena kalau kayak gue gitu kan, gue mau mau nonton Thor deh gitu, Hmm. cuman gue pikir lagi, ntar juga masuk streaming service ya gue ngapain nonton ini ya, tunggu 2-3 bulan ya nggak apa-apa lah gitu. Ya Iya. mungkin bisa jadi dipanjangin lagi gitu. Nah itu sih Jadi bisa jadi sih. kadang kan kayak ya gue mau oke lah nanti ada streaming, cuma kayaknya kelamaan ya gue nunggu segitu, ya udahlah gue nonton aja gitu. Jadi tetap Ah, dipaksa gitu buat jadi nonton box office. iya. Iya, makanya sih. Ya. Nah, tapi gue mungkin mau tarik balik dikit sih, mungkin mau ngebahas satu lagi yang tadi, karena lu sih udah mention tapi kita mungkin agak kelewatan tadi karena banyak banget ya dibahas. Iya, Ah, tadi isu residual sih gue juga mau ngebahas yang lu kita udah ngebahas dikit karena residual nih menurut gue juga satu poin penting yang ngebikin kenapa beberapa perusahaan ini agak mulai mendingin karena sedikit menarik buat residual sih ini kayak jadi kalau ada yang nggak tahu kayak jadi gimana sih acara bisa kalau lu pengen nayangin acara di streaming service tuh ekonomi di belakangnya gimana. Jadi iya, biasanya sih kalau lu katakan lu ada film kayak filmnya Christopher Nolan ada Dunkirk gitu loh, lu mau tayangin di streaming service lo. Satu sih lu tentu harus bayar ke studionya iya, untuk hak streamingnya di situ. Tapi di sisi lain juga lu mesti bayar untuk setiap beberapa tayangan Dunkirk itu ditonton, lu ada residual yang biasanya sih jatuh ke direkturnya, yaitu baik itu kayak Nolan atau iya, kadang ada aktor-aktor yang mereka juga di kontraknya itu dapat residual. Kayak contohnya kayak Black Widow waktu itu sempat iya, ribut sama Disney. Salah satu isunya tuh dia pengen residual dari streaming service-nya itu. Yang umumnya residual streaming tuh dulu nggak terlalu besar potongan untuk yang ke kreatornya. Karena biasanya creator tuh dulu kalau kayak direktur sama aktor, mereka tuh lebih dapat banyak potongan dari box office sale. Jadi dari opening di bioskop. Yang itu kenapa makanya dulu Scarlett Johansson ribut sama Disney karena kontraknya dia tadinya Black Widow tuh harusnya dirilis di box office, tapi karena pandemi dipindahin ke Disney Plus. Sementara kontrak dia tuh tadinya bilangnya dia dapat potongan box office tapi nggak dapat potongan dari Disney Plus. Makanya dia marah di situ kan ya. Yang ya residual gue hilang kan di situ ya. Karena di kontrak gue dia nggak ngira itu masuk ke Disney Plus dan itu rata-rata kontrak Hollywood tuh nggak include. Jadi untuk biaya residual itu biasanya streaming service nggak terlalu harus khawatir. Tapi yang menarik di tahun 2023 ini, jadi kalau ada yang nggak tahu di Amerika tuh ada namanya Writers Guild of America. Jadi itu kayak intinya serikat penulis, tapi juga mereka tuh berhubungan kayak ke direktur, showrunner sama pencipta-pencipta acara sama TV. Dan mereka di tahun ini tuh rencana mau negosiasi ulang kontrak ke banyak-banyak petinggi Hollywood. Dan udah banyak yang bilang salah satu yang pasti minta mereka tekenin di sini itu adalah residual untuk streaming. Jadi kemungkinan besar mereka bakal nuntut supaya dapat potongan lebih gede di situ. Jadi 2023 tuh feeling gue tuh kayak HBO dan yang lain mereka tuh udah mulai nebak pasti itu biaya residual bakal naik jauh gitu loh dari yang tadinya potongan kecil karena ya sekarang direktur-direktur tuh pasti juga kan pasti kayak ya lu menaruh streaming gue ya jangan cuma hak tayang aja sekali bayar tapi residualnya gue juga minta potongan lebih gede pasti kan mereka negonya ke depan bakal kayak gitu. Jadi ini sih juga yang kenapa gue agak lucu kenapa kayak selama pandemi itu lu pasti banyak lihat kayak ya Scarlett Johansson salah satunya tapi kayak contohnya kayak
Christopher Nolan atau banyak direktur atau aktor lain yang protes kayak jangan taruh film gue langsung di streaming service dong, taruh di bioskop dulu. Itu karena ya satu sih tentu mereka lebih senang filmnya tayang di sinema, tapi karena banyak juga dari mereka tuh pasti kontraknya tuh mereka dapat residual tuh dari potongan box office, bukan dari streaming. Ya dimana ya pasti mereka kesannya ya kayak ya gue dirugiin gitu loh kalau langsung masuk ke streaming secara pribadi. Yang dan jujur sih gue bukannya gue bilang itu mereka nggak boleh ya minta hak. Tentu ya gue bilang ya lu creator ya lu boleh lah lu minta hak untuk potongan untuk potongan streaming lo gitu loh. Ya tapi ya jangan gue kesannya agak lucu aja kenapa sih kayak mereka kok kesannya anti streaming ya, karena gue yakin itu pasti ada dari sisi kontraknya gitu ya, karena dulu pasti mereka tuh potongan residual streaming tuh pasti kecil aja pak bagiannya gitu. Ya jadi ke depan sih ini gue yakin pasti kayak HBO sama yang lain tuh udah mikir ya well ini biaya residual gue ke depan bakal lebih mahal. Jadi mereka kalau acara yang nggak terlalu banyak yang nonton, daripada gue bayar residual, mending gue tarik dari service gue sekarang gitu ya. Ya tentu sih kalau buat kayak Disney sih mungkin beda karena rata-rata filmnya itu dari produksi in-house mereka sendiri gitu ya. MCU sama Lucas gitu ya. Kayak kalau Warner Brothers tapi kan lebih agak kepecah gitu ya, tergantung dari direktur-direkturnya. Nah kalau gue sih, ini kalau poin gue ya, gue yang residual ini yang lebih gue pikirin mungkin lebih secara sosialnya ya. Kenapa gue bilang sosialnya gini sih, kalau gue pikir kan kalau selalu bilang kan kalau di sana kan rame lu jangan ngebajak gue lupa yang selalu lu bilang kalau iklan yang ngebajak itu lu nggak mau nyuri mobil, masa lu nyuri film gitu biasanya. Nah iya gitu kan. Yang FBI warning. Iya FBI warning. Nah sekarang pertanyaan gue kalau misalnya yang kayak gitu, lu dengan nggak ada residual gitu untuk film yang di-cut, film yang di-cut kayak sekarang, lu mau nontonnya dari mana coba? Berarti kan otomatis gue mau nggak mau ngebajak tuh. Iya. Kalau gue sih mikir gitu aja, kayak contohnya sekarang gue mau nonton scary movie dulu di Netflix kan, sekarang nggak ada. Ya gue mau gimana ya, mau nonton itu mau nggak mau ya gue mesti nge-download, bajak aja. Itu sih yang gue mungkin sebetulnya bisa agak concern gitu. Yang ya makanya lucu sih karena gimana ya, tadinya yang istilahnya kayak janjinya tuh era streaming kan kayak semua konten tuh udah bakal terjaga tersimpan di online makanya. Gitu ya. Tapi kayak sekarang dengan ini kayak bakal ada konten yang mungkin nanti nggak available di platform apapun gitu ya. Yang jadinya itu ya kayak ya mungkin nanti balik lagi ke zaman piracy kayak zaman dulu gitu lagi sih, karena atau mungkin ada yang bisa ngelihat peluang, ya udah berarti film-film yang kayak gitu yang kira-kiranya kayak masih mungkin jadi jasa streaming awal gitu ya. Kalau gitu yang misalnya yang di-cut residual gue ambil aja. Pasti kan gimana pun juga orang juga nyari gitu. Ya gue yakin sih bakal ada kayak gitu sih, yang mungkin ditarik HBO dibeli Netflix, atau keluar dari Netflix dibeli Hulu atau yang gue yakin sih bakal ada kayak muter-muter konten gitu sih. Pasti muter-muter konten gitu, cuman kan tetap ada gimana pun juga pasti ya nggak semua. Nah kayak gitu, kalau misalnya udah ada kayak gitu untuk film eksperimental yang gambling gitu, siapa yang mau coba? Ya. Yang ya satu sih di satu sisi kayak kalau gue sih paling nggak ada website, ada kayak streaming kayak Tubi kalau lu tahu gitu ya, yang memang dia targetnya lebih kayak film-film indie sama film-film gitu sih. Yang gue yakin sih mungkin bakal ada kayak gitu, yang kayak bukan yang sekelas Netflix gitu, tapi bakal ada streaming service yang kelas 2 atau kelas 3 yang yang intinya ngumpulin film-film yang kayak gini yang nggak terlalu populer gitu sih. Karena gue lihat udah mulai ada kayak gitu, ada kayak Tubi itu yang karena gue ikut waktu itu gue sama temen gue pernah pengen bikin kayak penayangan tentang film B-movie science fiction, jadi kayak film science fiction tapi yang budgetnya kecil, yang agak jelek-jelek sampah gitu.
Nah itu Hmm. kita banyak pakai kayak service-service kayak gitu yang ada itu resmi lo bisa nonton kayak film-film yang tahun 70-an 80-an gitu yang mungkin sih ke depan itu bakal jadi naik-naik itu sih. So who knows ya. Ya bakal menarik sih nanti kalau ada yang bakal kayak gitu. Ya intinya sih kalau untuk ini concern gue lebih ke arah situ sih. Cuman ya balik lagi mungkin ada yang bisa melihat peluangnya di situ, tapi juga Hmm. ya siapa yang tahu. Karena kan kayak gitu juga sebenarnya agak-agak apa ya? Kalau gue bilang sih rada-rada gue nggak ngomong gambling ya. Hmm. Lebih kayak ini aja sih bukan bagi-bagi rezeki apa ya? Aksi sosial lah. Iya. Kenapa gue bilang aksi sosial kan jatuhnya itu kayak bakar duit aja. Ya, tapi mungkin sih ya ini sekalian kita masuk ke bagian berikutnya sih yang mau di Hmm. pembahasan kita ya. Karena masih nyambung di topik ini yaitu pengaruhnya apa nih kalau nanti mulai mendingin perang streaming ini. Dan satu sih ini nyambung ke yang tadi lu tanya gitu yang kayak apa ini bakal jadi sesuatu. Karena menurut gue kalau nanti di saat udah nggak mau ngebakar duit lagi streaming service yang gede-gede ini bakal ngetatin dan pastikan utama mereka dari bisnis modelnya itu bakal diubah juga supaya lebih Iya. lebih banyak garap duit ya. Yang tadi lo udah ngomong lah untuk dari Netflix. Netflix sih udah bilang ini udah yang tadi lo bilang kayak apa? Utama sih mereka kayak sharing ID itu bakal diperketat gitu loh. Jadi lo nggak bisa lagi ID misalnya ada 5 orang pakai 5 komputer beda tapi yang bayar cuma satu gitu loh. Kayak itu kemungkinan itu mereka bilang bakal diperketat tapi detailnya belum dijelasin ya dan Tapi tentu kalau misalnya, itu juga, itu kan kalau misalnya satu ID dipakai di 5. hmm, Tapi juga kalau nggak salah yang kayak family itu yang masih pertimbangan. ya Yang kalau family yang nggak satu IP itu bisa kena blok. iya Berarti kan sebetulnya ha, gini, gue bayarnya emang buat akun banyak. Kalau tadi kan akun satu tapi buat eh, rame-rame. Ya kayak gitu sebetulnya emang gue motong profit gue dong gitu. hmm. Tapi kalau misalnya akun family, kan gue emang udah bayar buat berapa orang, ya kan? Gue udah Hmm. bayar buat berapa orang, tapi kalau bisa beda IP di cut itu anjing juga sih. ah Rumornya sih ini gue nggak tahu ya karena belum pasti cuma Ya katanya sih karena kita mungkin semua sih nggak di masih nggak mungkin sih bukan nggak di cut total tapi mungkin mereka kayak ngebatasin mungkin cuma ada 3 atau 4 IP doang yang boleh gitu loh. Jadi misalnya lo kalau cuma ada family plan, lo kalau misalnya 2 rumah itu mungkin masih boleh, tapi kalau udah rumah ketiga atau keempat ya apa itu yang nanti bakal di-cut gitu loh. Yang IP-nya beda. Jadi wah, total sih mungkin mereka nggak cuma satu IP doang, tapi mungkin dibatasin jumlah IP di mana lo bisa pindah gitu loh. Atau mungkin caranya mereka di mana kalau ada IP baru yang masuk, yang IP lama otomatis ngelock gitu loh. Kayak ya intinya sih mereka bikin bakal lebih nggak praktis sih karena kalau di situ. intinya sih karena itu semua masih belum ada hal konkret kan. Itu Iya, semua masih hearsay, masih yang kita dengar-dengar aja lah bahasanya. uh, tapi yang mungkin sih yang lebih menarik yang tadi kalau lu bilang kayak apa bakal ini jadi ada jasa-jasa aksi sosial. Menurut gue sih mungkin bukan aksi sosial tapi karena Netflix ini kan mereka eksperimen juga selain dari subscriber gimana bisa dapetin revenue baru. Uh, Ya tadi udah dibilang kan mereka mungkin ada subskripsi premium kan ya. Ya Iya. benar-benar di mana premium sama ada yang non premium di mana lu pakai advertiser gitu ya. Yang mungkin sih kalau gue lihat bakal untuk streaming service yang kelas 2 atau 3 mereka nggak pakai apa subscriber total tapi mungkin lu boleh akses versi gratis tapi gratisnya tuh bakal ada lumayan banyak iklan gitu loh. Yang mungkin sih bakal ada bisnis model yang kayak gitu juga yang ya gue yakin sih nontonnya nggak bakal enak juga karena lu mungkin nonton Jadi film. jadi lebih ke ini sih. Jadi kayak YouTube tapi YouTube sih jatuhnya kan. Iya, atau ya kalau itu ya bener-bener kayak lu nonton film kayak di Indosiar sih. Kayak ada Iya. film, lu nonton 15 menit terus habis itu iklan, terus lanjut lagi 15 menit gitu loh. Ya makanya kan Uh, gue bilang jatuhnya lebih ke YouTube sih yang lebih relate kan sama iya, streaming juga. yang mungkin sih yang bakal muncul sih menurut gue bakal ada bisnis model kayak gitu sih. Gue yakin karena kayak Hulu tuh juga pernah ada versi kayak gitu deh gitu ya. Dan sama kayak Tubi itu juga ada kayak gitu. Jadi gue yakin sih di situ sih bakal muncul yang kayak gitu sih. Nggak mungkin bakal bakar duit banget tapi ya mungkin dengan style yang beda lah gitu. Gimana pun Iya, juga yang
Iya, walaupun dikit mungkin tetap cuan gua sih. Tapi sih ya satu yang jelas sih bakal lebih nggak nyaman sih menurut gua apa Ya, nggak pasti. praktis lah karena lu harus nggak cuma lu harus ke streaming service berbeda-beda yang tergantung apa lo mau film blockbuster apa lo mau film indie atau lo mau film anime atau apa. Tapi masing-masing itu mungkin juga ada subscription-nya yang bakal ada level-level berbeda gitu loh dari yang banyak iklan sampai yang bener-bener total bebas iklan gitu loh ya karena yang paling gue males ini Netflix ada satu yang katanya mungkin diomongin jadi ya, masih satu kalau misalnya kayak YouTube. Jadi ada YouTube yang gratis tapi lu ada iklan. Tapi habis itu lu bayar lu bebas iklan. Kalau Netflix tuh katanya ngomong mungkin nanti ada kayak ada beberapa level di Iya, mana ada lu bayar tapi lu tapi iklannya masih dikit. ada iklan. Iya. Sama lu bayar lebih mahal ya bener-bener bebas iklan. Nah itu yang gue bener-bener males sih. Makanya itu kan jatuhnya berarti kan ada subskripsi yang normal sama Hmm, subskripsi premium gitu. Makanya kan tadi gue bilang, di mana ya gue kalau gue mau langganan ya nggak mau ada iklan lah. iya Lu langganan tapi ada iklan ya anjing gitu. Ngapain gue langganan? iya itu ya makanya gue lihat bakal kayak gitu sih ya ya males ya sih. Ya, nah itu sih mungkin dari sisi bisnis sih ya. Tapi juga ya efeknya sih menurut gue juga selain itu mungkin ada bakal pengaruh juga dari sisi konten sih ya kalau menurut gue. Iya. Yang apa kalau kelihatannya ini nggak terlalu mau bakar duit lagi ke depan ya. Uh, Kalau apa mungkin sih kalau menurut lo gimana nih kalau buat nanti dari sisi-sisi konten karena satu sih yang mungkin udah kita ngebahas kalau dari sisi Disney sih aslinya gue ngeharap dengan mendinginnya itu mereka paling nggak kalau untuk MCU ya kalau untuk Star Wars sih lebih banyak kacau dari sisi lain gitu cuma kalau dari MCU gue ngarep tuh mereka ngedikitin kayak apa sih lu harus nonton ke film terus lanjut lu harus nonton seri terus lanjut ke film lagi gitu loh kayak gue ngarep tuh kayak ya mereka lebih baik balik ke model lama di mana ya lu cuma ada beberapa film aja terus habis itu ada crossover satu gede gitu di Avengers atau di yang lain gitu. Kalau kalau menurut lu tapi kayak gimana itu pengaruhnya bakal ke sisi kontennya gitu? Kalau gue sih gini, kalau untuk konten itu gue belum ngecek, gue lupa bisa dicek view yang udah nge-view serinya apa belum. Cuman yang gue harapin adalah kualitas film serinya. Kalau lo kan tadi kan lebih, gue maunya kalau bisa standalone gitu. Gue gak Hmm. mengharuskan lo harus ngikutin seri juga, dimana ngikutin box office gitu. Hmm. Kalau gue sih nggak usah ke arah situ deh, tapi paling nggak kualitasnya dijaga gitu. Karena kayak mungkin untuk kayak Miss Marvel masih oke ya. Walaupun gua nggak, karena gua nggak bisa komen karena nggak ikut ceritanya. Hmm. Cuman kalau untuk yang kayak She-Hulk, kayaknya gua nggak pernah ngelihat respon positif deh untuk itu sih. Makanya gua kayak untuk beberapa seri itu kan gua kayak eh gitu. Jadi yang gua Ya harap itu sih sama tadi gua lupa. Itu sih kalau paling yang untuk sementara itu dulu sih. ya kalau sisi kualitas terjaga sih gue juga ngarepnya itu tapi kalau gue itu agak pedang mata dua sih itu ya karena di satu sisi iya mungkin kualitasnya lebih terjaga tapi gue lihat kalau terutama kayak Disney gitu itu mungkin berarti ya mereka bakalnya cuma lebih ngarah ke IP yang aman aja sih ya Ya, karena ya gue sih jujur ya gue sih kayak acara kayak She-Hulk atau yang lain gue udah juga males nonton gitu ya tapi juga kayak gue kasih contoh kayak misalnya kalau dari sisi Star Wars-nya gitu ya kayak Mandalorian tuh gue lumayan suka dan itu tuh iya, agak eksperimental dan agak nggak aman gitu ya. Dimana pada saat zaman streaming wars itu menurut gue itu kayak Mandalorian dibolehin apa di approve gitu serinya karena ya kita perlu apa kita perlu acara buat ngisi Disney Plus gitu loh. iya, Dan Mandalorian tuh salah satu yang pertama di apa dikasih lampu hijau gitu loh buat jalan gitu loh. Dimana gue agak kaget karena Disney itu yang gak cuma Disney sih tapi Lucasfilm tuh buat lama tuh kayak banyak orang yang bilang tuh kayak apa mereka tuh nggak mau bikin Star Wars yang ceritanya nggak fokus ke Jedi karena mereka takut iya. tuh nggak populer gitu loh dan Mandalorian tuh yang salah satu yang pertama yang fokus ke situ karena apa ya bener-bener itu fokusnya ke Jedi itu kayak terlalu dikit gitu ya jadi ya gue jadi agak takutnya sih kalau satu
demi alasan menjaga kualitas, mereka yang jadi konten-konten eksperimental itu bakal berkurang juga, karena gue juga agak enjoy di situ sih. Dan ini yang agak gue takut, karena sekarang kalau gue lihat nih ya Mandalorian pun sekarang kok lebih banyak arahnya agak ke Jedi lagi sih ya. Ya nggak terlalu, tapi kok rasa gue kayak banyak kan crossover ke sisi-sisi Star Wars yang itu sih. Jadi ya Udah makin main aman bahasanya. iya, jadi takutnya gue tuh jadi ada makin kebalik ke template lagi sih kalau kayak gitu. Dan ya sama gue juga jadi ini baru ingat ya, kayak kalau misal masalah konten itu sih gue yakin sih benar. Kemungkinan ini prediksi doang ya. Kemungkinan sih di setahun ini bakal konten-konten eksperimental, gue nggak bilang nggak ada, tapi sangat sedikit. Iya. Itu estimasi gue, dan kayaknya bakal, kan ini kan semua masih apa ya, optimasi lah ya, semua masih optimasi jasa streaming ini. Dan kalau untuk Disney kayaknya di deket-deket akhir tahun itu udah mulai bakal ada eksperimental lagi, walaupun bisa jadi rilisnya sekitar ya di Desember atau awal tahun sih. Gua ini masih estimasi juga ya, karena juga kita nggak tahu lah dia bisa optimasi ini streaming ini bisa di dalam setahun ini apa enggak. Karena juga kalau misal lo mau optimasi kan juga ya, lo kayak misalnya lo ngandelin MCU lo udah kayak noyangin ini multiverse saga ini dengan targetnya gini. Iya. Dia mau optimasi di situ agak berat juga sih. Iya, mereka udah bikin rencana 5 tahun ke depan. Makanya berat di situ. Ngubahnya gimana? Ya estimasi gue sih paling nggak ya di awal tahun depan sih bisa lo bakal mungkin ada eksperimen. Ya gue bakal lihat sih, karena mereka udah tetap ada seri yang udah jadi sih, kayak contohnya Secret Wars sih, harusnya sih karena diumuminnya kayak tahun lalu, feeling gue sih harusnya udah selesai di syuting gitu ya. Secret War itu udah ada trailernya. Iya, jadi feeling gue sih itu pasti udah bakal pasti rilis sih. Cuma kedepannya itu yang gue penasaran lihat sih. Jadi tahun ini sih gue yakin masih bakal ada, tapi kayak istilahnya konten yang udah dibikin tahun lalu gitu lah. Jadi yang tahun ini bakal tetap dirilis. Bahasanya seri eksperimental selain MCU timeline ini. Iya. Contohnya yang kayak tadi Star Wars kan nggak ada timeline kan. Maka kan kita nggak tahu lah dia mau ada acara apa eksperimental apa lagi ke depan. Kayak, nah itu sih gue udah mulai lihat, karena ada beberapa yang mereka announce juga, kayak ada seri satu, ada namanya seri Ahsoka, itu kelihatannya udah bakal jadi, nggak bakal di cancel karena udah produksi. Cuma kayak mereka tadi ada mau bikin kayak namanya apa sih, Rogue Squadron gitu, kayak tentang pilot-pilot Star Wars. Nah itu gue nggak yakin apa bakal lanjut, karena gue nggak dengar sama sekali beritanya gitu. Jadi ya itu mungkin yang eksperimentalnya udah bakal dikurangin di situ sih. Kayak, nah lihat feeling gue sih nanti mereka bakal lihat dari performa Disney Plus ke depannya gitu sih. Dan sama juga gue yakin di Netflix sama yang lain, kayak apa, seri-seri yang contohnya sih kayak tahun lalu gue lumayan suka Sandman sih. Ada The Sandman mereka rilis. Itu sih udah di-announce bakal season 2, jadi gue senang sih. Cuma ya nggak tahu nanti kalau ada seri eksperimental lain apa bakal Netflix masih mau ngecoba gitu sih. Ya itu sih yang gue takut sih. Ya makanya kita lihat aja nanti lah. Sayangnya kalau balik lagi ke apa, istilahnya balik lagi ke Hollywood yang terlalu di template gitulah kalau istilahnya. Dan kalau gue sih ini doang, nanya doang Isam. Netflix tahun ini bakal bertahan gak? Jujur gue malah feeling gue yang paling bisa bertahan Netflix sih. Gimana pun juga dia pemain lama. Iya, karena Netflix tuh apa ya? Netflix tuh orang tuh kayak kesannya Netflix tuh perusahaan baru ya, tapi kayak gue tadi bilang Netflix tuh perusahaan lama. Dan mereka tuh aslinya kayak udah tahan pernah dulu ada namanya .com bubble. Jadi dimana ketika domain-domain internet harganya crash. Tapi juga 2008 ketika ada resesi. Dan Netflix tuh kalau manajemennya tuh mereka tuh kayak nggak takut buat shifting bisnis model gitu loh ya. Kayak kalaupun Netflix gue bilang sih mungkin dia bakal berubah bisnis modelnya total. Tapi gue malah yakin mereka agak lebih bisa bertahan karena ya
mereka all in di situ loh. Jadi mereka nggak ada opsi karena kalau mereka nggak ubah, mereka tuh bener-bener bisa Mati aja udah. mati di situ ya. Dan bahkan selama era streaming ini mereka udah shifting loh, dimana mereka tadinya tuh cuma beli IP dari studio-studio gede terus mereka tayangin di website. Sekarang mereka udah jadi ubah ke produksi Netflix original gitu loh, acara-acara original Netflix. Jadi mereka pun di situ udah shifting bisnis model gitu loh. Sementara gue nggak yakin kalau katakan kayak HBO Max atau Amazon, mereka bakal tetap mau ngebakar duit atau ubah model bisnis, karena bisnis utama mereka tuh bukan di situ. Kayak Iya. kayak HBO Max ya, mereka masih ada Warner Brothers yang lebih gede gitu loh. Sama juga Amazon, apalagi ya rasa gue itu cuma kayak Jeff Bezos ada temennya yang gue perlu kerjaan nih, gue jago di dunia streaming, ya udahlah lu bikin Enggak, Prime. kalau gue ngeliatnya nggak gitu, kayak Eh, oh iya gue punya streaming service dong sekarang. Oh iya lo udah iya. punya ya. Oh ya udah deh, gue ntar bikin juga deh kayak gitu. Iya, tapi kayak rasa kayak lu kalau kayak gue tahu kayak Amazon, kayak contohnya divisi gaming itu kayak ada banyak yang komplain itu kayak petingginya tuh kayak temennya Bezos yang nggak ada kerjaan jadi ditaruh ditempatin di situ gitu. Jadi mereka tuh kayak kalau Amazon gue lihat mereka berani ngebuka divisi bakar duit supaya coba ya rasanya gue presence-nya gue gede gitu loh di semua industri gitu loh. Nah, kalau yang malah kayak punya konglomerat gini yang kayak ya tadi kayak Amazon Prime atau bahkan contoh gue Paramount Plus gitu, itu gue nggak yakin yang bisa bertahan gitu, karena istilahnya mereka cuma bisnis sampingan gitu ya. Iya. Ya uang receh lah kalau tadi gue bilang kan. Iya, kayak Disney Plus yang gue menarik banget sih, karena nah itu gue nggak tahu, karena di satu sisi tadi Disney duitnya bukan dari situ sumbernya, tapi Disney tuh kayak banyak banget duit yang bisa mereka bakar, jadi mereka tuh mungkin lebih milih mempertahanin supaya supaya lebih kelihatan, oh ya gue punya streaming service sendiri gitu loh, daripada kalau mereka lepas haknya ke ke pemegang streaming yang lain gitu loh, karena Disney udah besar banget sih di situ ya. Jadi kalau yang malah gue yakin, malah yang gue lebih percaya sih, gue jujur gue malah Netflix sih. Karena kalau waktu itu ada, ya ada apa ya, gue sempat ngeliat bahasan gini sih, ada beberapa tuh yang ngerasa Netflix tuh udah mulai stagnan lah. Karena kan Iya. yang waktu itu kan dia shifting bisnis model kan. Cuman kalau Hmm. untuk yang sekarang ini kenapa dia kayak dilihat kan beberapa tahun ke belakang kan secara sahamnya jeblok gitu kan. Iya. Secara subscribernya juga turun. Karena ya di situ tadi Netflix itu stagnansi, dan Hmm. untuk shiftingnya ini dia, ya mungkin kalau dari lo tadi bilang sih benar, dia udah hmm, gimana pun juga kan kalau misalnya lo Hmm. bikin Netflix original berarti kan sebetulnya untuk tadi biaya residualnya kan lebih minim kan, karena kan ya Hmm. lo di rumah produksi sendiri. Nah, Hmm. kalau untuk itu ya mungkin lebih telat sih jatuhnya sih, Hmm. shifting bisnis modelnya telat. Makanya gue Hmm. ya agak-agak penasaran sih Netflix ke depannya gimana, Iya. apalagi dengan sistem sistem subscriber yang nanti ke depannya bakal kayak gitu. Iya. Gue sih malah percaya, gue yakin sih pasti bakal berubah jelas itu sih bisnis modelnya. Cuma ya ini sih kayak orang sih kayak gue nggak itu sih, cuma kayak orang tuh kayak mikir tuh Netflix perusahaan baru sih ya. Gue sih kadang ngeliat mungkin Netflix tuh ya dia tuh udah shifting berapa kali gitu loh, dan itu mereka perusahaan yang uh, jadi Netflix tuh kalau lu lihat sejarahnya tuh mereka tuh menarik karena tadinya mereka udah sempat mau dibeli Blockbuster, Iya, tapi iya, akhirnya yang itu. tapi Poin-poin bahasan utama yang uh, gue lihat itu emang di situ juga. tapi taunya malah nggak, malah mereka yang ngalahin Blockbuster, sekarang malah jadi yang bangkrut. Mm, mm, Dan dulu mereka sempat juga mau diambilin sama Yahoo. Yahoo iya, akhirnya bikin streaming sendiri, dan Yahoo malah streamingnya mati duluan. Netflix masih bertahan, iya. dan ya Netflix original tuh apa ya, kayak gue nggak bilang kayak Netflix tuh strategi bisnis sekarang tuh pasti sukses, tapi manajemen mereka tuh kayak selalu mau ngubah-ngubah, selalu berani untuk ngubah bisnis strategi apa yang berhasil, kayak
Pola supaya pikirnya lebih fleksibel ya. ya supaya lebih adaptasi di situ ya. Dan kalaupun Netflix gue bilang survive, gue juga nggak bilang Netflix lebih gede dari sekarang sih. Mungkin malah menyusut gitu loh. Cuma kalau dibilang malah survive, malah gue bilang Netflix mungkin yang bisa survive gitu loh. Karena Netflix tuh kayak prinsipnya tuh malah mereka tiap kali ada masalah, mereka tuh malah ya ubah gue fokus ke sisi yang sukses aja gitu loh. Dimana gue nggak kaget kalau misalnya Netflix nanti bilang, oh mungkin subskripsi gue turunin tapi gue cuma fokus ke konten tertentu aja gitu loh. Gue nggak kaget kalau misalnya Netflix ngubah gitu. Sementara kalau yang streaming gede yang lainnya ini gue nggak yakin mereka sefleksibel itu. Kayak apa? Gue malah kalau mereka ngelihatnya tuh kalau yang punya apa perusahaan-perusahaan gede ini sekalinya nanti udah rugi ya lihat aja kayak Disney nih. Begitu kelihatan sekarang ngebakar duit banget, langsung CEO-nya dicabut. Kayak apa? Bener-bener tuh kayak CEO siapapun yang masuk ke situ pasti abis itu bakal tegang banget karena salah dikit mereka megang tuh mereka pasti langsung bakal dipotong gitu loh. Iya. Sementara kalau CEO-nya Netflix tuh kayak masih apa? Lu harus percaya gue deh kalau gue perlu apa agak ada masa sulit dikit ke depannya gitu sih. Gue sih lebih lihatnya sih lebih dari sisi itu sih. Hanya gimana? Mungkin bisa kasih komen lo di bawah karena ya ini menarik sih untuk nanti beberapa tahun ke depan streaming war nih akhirnya bagaimana. Ya tapi Jadi bisa kita jadi kayak gue ngerasa kayaknya di HBO gini-gini ya, mungkin kan bisa saling sharing jadi kayak ya udah mungkin kita mendingan ambilnya subskripsinya ini atau apa. iya, Pasti semua ada pertimbangan lah jadi. Mana yang winner take all-nya yang jadi istilahnya sekarang tuh battle royale dari streaming service mana yang bertahan nih. Yoi. Last man standing-nya siapa deh. Ya, tapi ya mungkin sampai situ dulu untuk pembahasan kita yang kali ini. Terima kasih yang sudah mendengerin ini dari awal sampai akhir. Dan kalau lu suka sama konten yang kita buat, mungkin bisa klik like atau subscribe di bawah karena itu bakal ngebantu banget untuk kita. Ya, jadi mungkin sekian dulu dari Ojan dan gua untuk minggu ini dan sampai ketemu lagi nanti next time. Bye bye.